Halo teman-teman, kembali lagi di channel Creative Drawing. Nah, untuk teman-teman, hari ini kita kembali lagi. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa mengikuti channel dari Creative Drawing dan perkembangan yang sudah diupload. Nah, hari ini kita akan kembali lagi membuat kerajinan atau tapel, semacam tapel ogoh-ogoh ya, tapi ini terbuat dari clay, tapi lebih tepatnya kita akan membuat patung. Nah, kita akan mulai dari pengumpulan atau di pemadatan awal agar tidak ada retakan ya, untuk membuat kepala dari gorila. Nah, ini kita tambal dulu bagian bawah karena masih kurang untuk bagian kepalanya atau bagian mulutnya juga di bagian bawah. Untuk busirnya di sini saya menggunakan bambu saja, bambu yang sudah saya rakit sendiri. Nah, ini untuk membentukkan wajah secara global agar bentuk kepala gorila atau wajah gorila sudah bisa terlihat meskipun cuma secara global, karena untuk nanti detailnya akan kita kerjakan saat sudah mulai jelas. Nah, ini sudah penempelan bagian bibir atas. Untuk bagian wajahnya kita kasih garis sebagai tanda di mana letak wajah gorila yang akan kita kerjakan. Dan juga jangan lupa untuk berikan beberapa kerutan-kerutan untuk bagian wajah gorila, dan juga untuk kantung mata bagian bawah kita kasih tambalan lagi. Nah, ini sudah ada beberapa garis di bagian atas dan juga kerutan-kerutan yang juga sebagai tanda wajahnya ya, karena itu nanti yang menentukan tidak dikenai atau tidak terkena bulu-bulu atau tekstur bulu di bagian rambutnya. Ini bagian tekstur wajahnya secara global kita beri garis dulu. Sekarang sudah mulai memasuki pada tahapan pemberian mata, dan jangan lupa untuk diberikan air agar tekstur menjadi lebih halus, karena clay ini bersifat dia ini dry ya, yang dry clay, jadi otomatis kalau dibiarkan dia secara otomatis akan mengeras. Jadi agar mencegah pengerasan atau menghambat pengerasan tersebut, kita bisa berikan sedikit olesan air. Ini bagian wajah mulai terlihat secara global, memang masih belum halus, dan kerutan-kerutan memang sudah dibentuk. Kita mulai ratakan lagi menggunakan busir yang sudah kita buat sendiri ya, ini ya. Oke, sekarang kita mulai perhalus dulu. Untuk memperhalus jangan lupa gunakan kuas kecil, karena untuk bagian wajah gorila ini tergolong rumit ya, atau masih banyak lipatan kecil di bagian wajah. Nah, kita sudah mulai memasuki untuk pemberian bagian tekstur bulu pada bagian kepala gorila. Ini saya menggunakan busir yang lancip karena harus digores atau dilukai untuk menciptakan tekstur dari bulu bagian kepala gorila. Ini ada penambalan sedikit karena bagian kepala gorila yang bagian atas itu masih kurang tinggi, karena ada gundukan lagi, karena untuk kepala gorila itu lebih lonjong daripada beberapa hewan atau beberapa monyet yang lain. Nah, kita rapikan bagian hidung, mulut. Kalau ada yang kasar, kita perhalus lagi menggunakan busir dan kita rapikan. Untuk bagian mata kita mulai sedikit detail. Nah, ini sudah terlihat jelas bagian-bagian wajahnya. Kita tambahkan lagi untuk penambalan bagian telinga, karena telinganya masih belum dibentuk, dikarenakan ini
pembuatannya secara terpisah ya. Artinya secara terpisah ini kita membuat kepalanya dulu, baru kita berikan telinga. Karena kalau misalkan nanti langsung dimulai dengan telinga, akan kesulitan pada proses pembuatan bulu-bulunya. Oleh karena itu, pembuatan telinga ini di bagian akhir setelah wajah atau kepalanya secara global sudah terbentuk. Nah, kita ulangi lagi bagian bulu karena tadi ada tambalan-tambalan ya. Jadi kita harus berikan lagi agar menambah tekstur sedikit lebih realis. Untuk bagian bawah kita juga posisikan atau kita atur dulu bagaimana dia nanti sebagai penopang saat dia diletakkan atau dibiarkan berdiri bisa tegak ya dan lebih rapi. Nah, kita kerjakan dulu bagian bawah untuk memperhalus dan juga memberikan tatakan bagian bawah. Jika sudah dirasa selesai, kita lanjut lagi untuk pemberian tekstur bulu bagian kepala agar bisa lebih merata sampai hingga di bagian pangkal leher. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Sekarang kita perhalus lagi bagian-bagian yang terlihat masih kasar. Kita ratakan. Kalau misalkan ada yang bekas goresan atau bekas luka yang masih belum rapi, kita ratakan dulu. Atau misalkan ada bentuk tonjolan-tonjolan yang masih belum rata, kita rapikan dulu agar hasil bisa sedikit lebih maksimal meskipun dengan alat seadanya dan bentuk busir yang cuman seadanya saja. Nah, setelah itu kita ke bagian kerutan atau keriput mata, kita perhalus. Kalau sudah, bisa dicek kembali bagian-bagian. Nah, ini kita berikan sedikit luka karena gorila itu tergolong hewan yang cukup ganas ya, dan biasanya mengalami banyak pertempuran di wilayah hutan. Kita berikan sedikit luka biar menambah kesan yang lebih garang. Nah, ini secara bentuk semuanya sudah terlihat lebih jelas. Mulai dari kanan hingga ke kiri, kita tinggal perhalus lagi untuk hasil yang lebih maksimal. Untuk teman-teman jangan lupa terus dukung channel Creative Drawing dengan cara share, like, dan subscribe. Tekan tombol lonceng untuk mengikuti video terbaru.